الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Halaman 24, Tasbih juz 4. Bismillahirrahmanirrahim. Istaradu idaqanu nikahi mutlaqan. Disanakan juga adanya nikah ini secara mutlak, maksudnya tidak dibatasi waktu. Bala yasihu tauqitu bi muddatin, maka tidak sah membatasi nikah dengan waktu, yakni nikah kontrak. Jadi nikah kontrak atau nikah mut'ah, sawaganat maklumatan, baik itu masanya diketahui kasyahrin atau majhulatan kabutumi zaidin, 1 bulan, 2 bulan, ataupun masanya itu gak jelas seperti sampai datangnya Zaid. Aku nikahkan kamu dengan putriku dengan mas kawin sekian sampai batas waktu datangnya Zaid. Aku nikahkan kamu dengan putriku fulana dengan mahar sekian selama 3 bulan. Bahwa nikah yang dibatasi waktu, nikah kontrak, ikut nikahul mut'ah, al-manhiyu anhu yang dilarang. Wa kana jaizan li awalil Islam rukhsatan lil mutarikat lil maitati. Adalah nikah mut'ah itu dibolehkan di awal Islam sebagai batu keringanan bagi orang-orang yang darurat, jauh dari istri di medan perjuangan gitu. Kamil maitati, sebagaimana makan bangkai, ini diberikan keringanan bagi orang yang kelaparan. Kemudian diharamkan di tahun pertempuran Khaybar. Kemudian dikasih keringanan lagi, diperbolehkan ketika penaklukan Mekah. Wakilah am hajjatil wada, ketika tahun haji wada. Kemudian diganti aturan, diharamkan lagi. Kemudian diharamkan sampai hari kiamat. Pernah terjadi perbedaan pendapat masalah nikah mut'ah di awal-awal, di zaman-zaman awal, maksudnya zaman sahabat. Pernah terjadi perbedaan pendapat. Di antara yang membolehkan adalah Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena ketika diharamkannya nikah mut'ah, dia tidak ada di situ, sehingga dia menganggap ini boleh. Tetapi di dalam taliknya itu dijelaskan Sayyidina Abdullah bin Abbas telah merujuknya. Jadi di antara kitab yang perlu diperhatikan, di antara kitab yang meriwayatkan pendapat ini dari Abdullah bin Abbas dan tidak menukil bahwa beliau merujuk, kitab Mausu'ah Kuwaitiyah. Jadi di Mausu'ah Kuwaitiyah itu dijelaskan ini Sayyidina Abdullah bin Abbas membolehkan gitu toh. Lah, sedangkan di kitab yang lengkap, kitab-kitab Madzhab Syafi'i yang lengkap, kayak I'anatul Thalibin, itu dijelaskan bahwa qad raja'a anhu kama rawahul Baihaqi, Imam Baihaqi dengan sanad yang kuat bahwa beliau telah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau telah merujuk membatalkan itu pendapatnya, menarik kembali pendapat. Kemudian dalam klarifikasi yang lain adalah Abdullah bin Abbas berkhutbah di hari Arafah dan dia mengatakan, ya ayyuhan nas innal muttata haramun kal maitati wa tami wal khinziri, bahwasanya nikah mut'ah ini haram sebagaimana diharamkannya bangkai, darah dan babi. Bisa dilihat di kitab I'anatul Thalibin juz 4 halaman 262 dan Mughnil Muhtaj juz 3
halaman 174 cetakan Darul Kutub Dunia. Kalau yang anaknya cetakan Darul Kutub Islamiyah Jakarta. Sumartafa kemudian ilang atau khilaf wajib ala tahrimi kemudian ulama seluruh ulama, sahabat, tabi'in, tabi'in dan juga selepasnya sepakat diharamkannya nikah mut'ah. Qala sabal khatib wa yarudu tasbijah membantah dibolehkannya mut'ah apa riwayat di sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuntu qad adintu bil istimtabi niswah. Sungguh sebelumnya aku telah mengizinkan di dalam nikah mut'ah, nikah sementara dengan wanita-wanita ini. Ala gatayina wa inna Allah ta'ala kan harrama dhalika ila yaumil qiyamah. Allah telah mengharamkan itu sampai hari kiamat. Faman kana 'indahu minha syai'un, maka barang siapa masih ada di tempatnya minum dan niswaqo syai'un, seorang pun, jadi kalau masih ada orang yang disimpan di rumahnya sebagai dengan cara nikah mut'ah, fa yukhalli sabilaha, dan dia lepaskan jalannya imra'ah, wala takhudhu mimma ataitumuhunna syai'an, dan kalian mengambil mimma daripada mahar ataitumuhunna yang kalian telah memberikan kepada mereka syai'an sedikit pun. Jadi kalau di dalam saat ini aku telah mengharamkan, Allah telah mengharamkan nikah mut'ah dan ini berlaku sampai hari kiamat. Kalau saat ini ada orang-orang yang masih punya istri dengan akad nikah mut'ah, hendaklah dilepaskan dan jangan mengurangi mahar yang telah diberikan kepadanya. Jadi ini hadis riwayat Bukhari Muslim, nasnya. Jadi ini riwayat paling kuat disepakati Bukhari Muslim, lafadznya ala wa inna Allah ta'ala qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Lah nikah mut'ah itu sekarang yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan orang-orang Syiah itu. Jadi propaganda orang Syiah itu dengan berbagai macam hadis palsu mereka melegalkan nikah mut'ah. Wa asnal bulkini, Imam Bulkini mengecualikan putra nikah dari batalnya nikah maidana kahamudata umrihi, amudata umriha. Jadi maksudnya kalau ada orang nikah dibatasi, tapi batas yang dibuat adalah batas umurnya suami mempelai laki-laki atau umurnya mempelai perempuan. Aku nikahkan kamu semasa kamu masih hidup. Aku nikahkan kamu dengan fulana selama fulana masih hidup. Qala sahabat Imam Bulkini fa inna nikah al-mutlaq la yazidu 'ala dzalik. Sesungguhnya nikah yang mutlak maksudnya tidak dibatasi waktu, tidak melebihi umurnya seseorang. Setiap orang yang menikah kemudian meninggal dunia, maka berarti nikahnya sudah selesai, gitu loh. Orang nikah itu tidak akan melebihi umurnya. Wa tasrif kami menjelaskan di muqtadal itlaq dengan sesuatu yang itu makna yang ditunjukkan oleh itlaqul akad itu yang dulu nggak apa-apa. Jadi seumpama orang itu nikah mutlak, aku nikahkan kamu dengan putriku fulana, mahar sekian. Suami menjawab, aku terima nikahnya. Nah, itu kapan berlakunya nikah? Ya sampai dia mati. Nah, gitu. Maka ketika tidak dijelaskan aturannya seperti itu, maka seumpama dijelaskan aku nikahkan kamu sebatas umur kamu, nah itu nggak apa-apa. Kata Imam Bulkini, bayan bagi asih nikah yang dari suratain, maka dalam dua surah di atas mestinya nikah sah, yaitu mudata umrihi atau mudata umriha, sebatas umurnya suami atau istri. Qala sahabat Imam Bulkini wa fi nasil syafi'um masyadullah, di dalam lafadznya secara tegas ma ada lafadz yang menyaksikan sahnya nikah. Wa tabi'ahu dan mengikuti Imam Bulkini ala dzalik atas reaksi kesebab badul mutaqaddim. Qala sahabat Khatib Asy-Syibini wa hadza mamnu. Alasan Imam Bulkini tidak bisa diterima. Maksudnya pendapat ini nggak boleh, tertolak gitu maksudnya. Faqad sarah al-ashab, ashab telah menjelaskan dalam bait bi anna qala bituka hadza hayataka lam yasil bait. Jadi kalau dalam jual beli ashab nyatakan aku jual kepada kamu barang ini semasa kamu masih hidup, padahal orang itu memiliki ya semasa hidupnya.
lam yasihal bay, maka jual beli tidak nikah. Jual beli tidak sah. Panikahu Allah apalagi nikah. Jadi ketika ini dikerjakan kata-kata muddata hayatika ini ditambahkan dalam akad jual beli, itu nggak sah apalagi di dalam nikah yang orang harus lebih hati-hati. Ini kan bicara mengenai madhab gitu. Jadi alasan Imam Mulkin itu secara fikih yo bisa diterima. Tetapi riwayat yang ditegaskan pernyataan secara tegas dari Ashabus Syafi'i, ulama-ulama fuqaha madzhab Syafi'i menyatakan di dalam bab jual beli tidak boleh ditambah muddata hayatika, itu tidak boleh. Maka secara kias di dalam pendapat madhab itu nggak boleh. Walaupun itu alasan Imam Bulkini juga nggak salah, gitu. Maksudnya secara fikih itu nggak salah fatal, itu nggak bisa diterima. Tetapi di dalam madhab itu marjuh, begitu. Wa kadza la yasihu idza aqatahu bi muddatin la tabaqa ilaiha dunya ghaliban. Begitu pula tidak sah nikah idza aqatahu, ketika dia membatasi nikah bi muddatin dengan masa, la tabaqa yang maksudnya tidak akan ada lagi nilai kepada mutawabatun dia melibat umumnya. Contohnya sekarang itu sudah akhir zaman. Kalau lihat tanda-tanda itu kayaknya nggak mungkin lah dunia ini berumur 1000 tahun lagi gitu umpamanya. Kemudian dia mengatakan, aku nikahkan kamu dengan putriku dibatasi waktu 1000 tahun. Nah, dia aja hidup juga nggak sampai 1000 tahun maksudnya. Ini juga tidak sah. Walakin hadza, pendapat ini mabni dibangun al-anal itibar bi siyaqil uqul la bi ma'aniha, yang dipandang jadikan tolak ukur dalam akad adalah sifatnya akad, yaitu lafadznya bukan maknanya. Wa zata Ibnu Hajar wa aliyan al-mauta la yarfa athar nikah kullaha. Jadi alasannya kenapa ini tidak sah, Ibnu Hajar menambahkan karena kematian tidak menghilangkan hukum nikah secara keseluruhan, di mana selepas mati salah satu pasangan masih boleh memandikan suaminya, suami masih boleh memandikan istrinya. Jadi asar nikah tidak hilang total dengan kematian. Fataliku bil hayatil muqtadi li rafiha, mengetahui, menggaitkan, menggantungkan pernikahan dengan masa hidup yang mengendaki li rafiha, kepada hilangnya asar bil mauti dengan kematian, ikuli mukhalifun bertentangan li muqtadahu, kepada makna yang ditunjukkan oleh wali'anal mauta la yanfa'u nikah kullaha fataliku bil hayat al muqtadi li rafiha bil mauti iku mukhalifun li muqtadahu hinaidin, bertentangan dengan makna yang ditunjukkan oleh nikah hinaidin ketika la yarfa'u athar nikah kullaha wa bihi, dengan pendapat ini yata'ayyadu menjadi kuat apa itlaquhum oleh mutlaki ashab ada masihah orang yang saya nikah. Kemudian praktek nikah mut'ah itu sendiri, ulama yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, sebagian ulama itu, bahwa gambaran nikah mut'ah itu nikah antara laki-laki perempuan tanpa wali, tanpa saksi. Itu nikah mut'ah yang digambarkan di zaman Nabi itu. Menikah mut'ah, nikah kontrak itu. Ini sebagian ulama, tapi ini minoritas. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa nikah di sini ini nikah ada wali, ada saksi, cuma dibatasi waktu. Jadi yang digambarkan oleh berikutnya itu. Kemudian ini dijelaskan berikutnya. Wa yasbutu bil wati bil nikahil mut'ah wa mahrun. Jadi kalau ada orang nikah mut'ah
Jadi nikah dibatasi waktu, kemudian terus betul-betul terjadi hubungan suami istri gitu, maka mewajibkan mahar misil. Jadi mewajibkan mahar misil, wan nasabu dan nasab, wal aidatu dan aidah, seranya itmokidah diwaliin wa syahidain. Kalau ketika nikah diakadkan pakai wali dan 2 saksi. Jadi kalau nikah kontrak, nikah dibatasi waktu itu ada wali, ada saksi, nanti ternyata betul-betul ya kumpul suami istri. Nah kemudian terus diputus oleh qadhi, ternyata nikahnya batal. Umpamanya begitu. Jadi pengadilan agama Indonesia kan memutuskan nikah itu gak sah, nikah mutadas. Tapi ada orang membaca artikel, membaca kitab, oh ternyata ada yang bolehkan ini khilafiyah. Akhirnya dia nikah dibatasi waktu karena melancong atau karena pekerjaan. Ya kita nikah cuma 1 tahun saja, mamanya begitu. Seandainya ada orang mengerjakan itu, terjadi dukhul, terjadi jima, maka jima mewajibkan mahar mithil karena nikah tidak sah. Watinya wati subuhat, maksudnya gitu. Sehingga wati ini itu wati subuhat. Nah wati subuhat itu mewajibkan mahar mithil. Kalau terjadi anak, anaknya nasab kepada ya laki-laki bapaknya itu dan ada iddah. Wa yaskutu lan kurbi kelawan apa jenenge wati. Apa hadu had. Ini sobat ikhtilafil ulama bihi. Karena ada sobat itu berbeda pendapat ulama di dalam nikah mut'ah. Apa itu kita beda bedal mar'ah. Adapun kalau dia akan antara dia dengan wanita, itu ni waliin wala syaidain, tanpa wali tanpa saksi, wawati ahli dan dia wati ingin berahli dalam nikah mut'ah, wajib bil had, maka wajib dihad. Kalau sudah pernah nikah ya rajam, kalau belum pernah ya didera 100 kali. Wala jaswan maka tidak berlaku pemahar. Wala mabadau dan juga hukum-hukum yang selepasnya, mahar, nasab, iddah tidak berlaku. Khilafan berbeda li Romli kepada Syekh Romli, Samas Ar-Romli taba'an li walidihi, karena mengikuti bapaknya yaitu Syekh Ar-Romli, wali majar alaihi dan pendapat yang dipakai oleh Imam Nawawi di Muslim dalam Sarah Muslim. Jadi gambaran nikah mut'ah yang dinasah itu adalah tadi saya katakan jumhur ulama mengatakan yo nikah ada wali ada saksi. Tapi Syekh Romli, Syams Ar-Romli mengikuti bapaknya Syekh Ar-Romli dan juga Imam Nawawi dalam kitabnya Sarah Muslim, beliau mengatakan bahwa nikah mut'ah yang dimaksud adalah nikah antara laki-laki dan wanita, akad itu 2 orang tanpa wali, tanpa saksi. Jadi ini gambaran yang dipahami oleh para ulama, memang mereka berbeda pendapat. Nah, ya. In hakama hakimun bipoli hadan nikah al-mukhtalafi. Kalau hakim pengadilan kayak di negara Indonesia ini menghukumi dengan batalnya nikah yang diperselisihkan ini, udah qat'an, maka wajib dihad, dihukum tanpa khilaf dirtifai subhat. Karena tidak adanya subhat tidak izin ketika ada keputusan hakim. Jadi orang itu menjalankan khilafiyat ketika perkara itu belum sampai kepada hakim, ya itu khilafiyat, ada subuhat. Tetapi ketika perkaranya sudah ditangani oleh pengadilan, ditangani oleh pemerintah, dan pengadilan menyatakan nikah kamu itu tidak sah, dilanjutkan, ya sudah. Nanti itu dihad. Kata Qala Mawardi, inilah yang dinyatakan Imam Mawardi. Maka hati-hati Syiah, banyak juga itu Syiah, ajaran Syiah nikah mut'ah di sebagian di antara di Bandung itu juga banyak itu. Jadi hati-hati gitu. Ini ya parahnya ajaran Syiah itu, kalau ada umat Islam berzina, ini Sunni lah ya, ajaran orang Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut 4 mazhab. Kalau ada orang itu berzina, maka mereka ini masih
menyadari bahwa ini satu dosa gitu. Saya ini mengerjakan dosa, itu sadar. Seawam-awamnya orang itu sadar ini dosa sebetulnya. Tapi dalam ajaran Syiah, orang nikah mut'ah yang disepakati seluruh ulama, seluruh umat mulai zaman sahabat sampai sekarang, maka itu mereka ini memahami itu bukan dosa, malah pahala itu ajaran Syiah. Nikah mut'ah sekali pahalanya ini, mut'ah 2 kali pahalanya ini. Sehingga apa yang mereka pahami itu lebih parah. Mereka tidak memahami itu mut'ah itu sebagai dosa, tapi sebagai satu ritual yang membawa pahala dan fadilah-fadilah yang banyak sekali. Nah ini teman-teman kita alumni-alumni yang pernah belajar di Pakistan paham banget. Ini paham banget. Ini Syiah Imamiyah atau Syiah Itsna Asyariyah. Jadi riwayat Imam Baihaqi yang menyatakan bahwa pendapat Ibnu Abbas sudah dirujuk, ini penting untuk disampaikan kepada umat. Jadi kemarin itu ada satu pejabat lah, sudah tahu dia dipangan ya korupsi itu gimana pikirannya ini ya terus meslik kan gitu kan. Pokoknya carikan pendapat saya ini yang bolehkan orang itu boleh nikah tanpa wali kan gitu, tanpa saksi. Carikan. Maka kalau itu yang kamu inginkan, jadi saya ini daripada zina katanya, daripada zina bagaimana nikah itu dimudahkan gitu. Dimudahkan carikan pendapat yang paling ringan. Kalau itu yang kamu maksud nikah tanpa wali, tanpa saksi, itu tidak ada satupun pendapat yang muktabar yang membolehkan. Adapun yang difatwakan Ibnu Hazm, Daud Al-Dhahiri itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai itu mukhalif lil ijma'. Mukhalif ijma'. Nah yang paling ringan apa? Kalau kamu nikah, memang wanita tuh nggak ada wali, yang penting ada saksi, ya. Itulah ikut pendapat Imam Abu Hanifah masih membolehkan. Nah, kalau Imam Malik harus pakai wali, saksi nggak wajib, saksi sunnah. Jadi salah satu lah, kamu pakai saksi teman sendiri, kemudian nikah tanpa wali, itu masih ada yang membolehkan. Tetapi kalau nikah tanpa wali, tanpa saksi, itu sudah mukhalif ijma'. Pendapat mazhab Daud Al-Dhahiri tidak bisa dipakai. Dan itu juga bertentangan dengan pengadilan-pengadilan yang ada di negara kita. Jadi seperti itu. Tidak boleh, tetap kita tidak merekomendasikan dan tidak membolehkan pendapat yang membolehkan itu Daud Al-Dhahiri nikah tanpa wali, tanpa saksi. Itu enggak boleh. Bertentangan dengan ijma', juga bertentangan dengan aturan negara. Oke. Sekarang faslun fi syurutil makhtubah. Nah ini sudah selesai kaitan dengan sebat. Maka dipelajari banget. Kalau kita duduk di majelis akad, tolong diperhatikan sebatnya itu benar apa tidak. Jadi selama kita ini belajar sebat, kalau kita ditunjuk sebagai saksi sebuah pernikahan, ini tolong ini diperhatikan. Jadi kalau hati-hatinya di sebagian negara itu sebelum akad nikah betulan itu ada latihan. Misalnya orang upacara aja itu ada gladi bersih, latihan dulu supaya upacara bendera ini berjalan dengan mulus. Maka langkah baiknya orang-orang tuh sebelum akad nikah itu ada latihan dulu. Bagaimana sebat yang benar, bagaimana ijab qabul yang benar. Jadi orang-orang yang dia ini, kalau yang mengucapkan itu memang ulama, ini sudah tahu lah. Kalau ini yang qabul ini biasanya orang awam. Nah ini latihan dulu. Ini alangkah baiknya seperti itu. Nah kita sebagai saksi diperhatikan, jangan penting sah-sah begitu, tidak diperhatikan. Ini ijabnya, ini qabulnya,
itu sudah betul apa enggak, sehingga itulah yang jadi pertimbangan kita mengatakan sah atau tidak sah itu akad. Nah, ini poin intinya. Kemudian sultul maktubah, ini mau bicara apa? Ketika orang mau menikahkan, maka ditelaah, diteliti, ditafakut, bahasa orang tabligh itu. Ini calon ini sudah memenuhi syarat enggak? Ini ada 4 syarat. Maka sudah saya terangkan kemarin sebagian itu sebagai muqaddimah. Wa ma zaujatul maktubah. Jadi zaujah itu mana hakikatnya adalah wanita yang sudah bersuami. Di sini zaujah diartikan maktubah, yakni calon istri. Nah, itu namanya diartikan zaman istiqbal. Jadi majas. Adapun calon istri yakni maktubah, wanita yang dibina, maka syaratnya ada 4. Yustaratu biha surutun arba'atun. Al-awwalu khulufun min nikahin wahidatin minal ghair. Jadi dia ini lepas dari pernikahan, jadi kosong dari pernikahan dan iddahnya laki-laki yang lain. Kama marafil khidbah, sebagaimana telah dibahas dalam bab khidbah. Walau bid'i'ah, walau dengan pengakuan imra'ah. Wa yajuzu tazwiju man qalat ana khaliyatun min nikahin wahidatin. Boleh menikahkan orang yang dia mengaku saya sekarang sudah jomblo, tidak bersuami, dan juga sudah tidak menjalani masa iddah, maka langsung boleh dinikahkan. Malam yurallah nikahun sadikun, kecuali dia pernah menikah. Ya, ini penting. Jadi wanita ini kalau masih legan apa, belum pernah menikah. Wanita belum pernah menikah, maka sekarang mau dinikahkan gimana status? Belum pernah menikah, Pak. Sudah, langsung dinikahkan. Tetapi kalau dia ini yukroh lah nikahun sadikun, dia pernah menikah, lalu sekarang minta dinikahkan, ini harus ditafakut. Penorifalah, kalau diketahui bahwa wanita pernah menikah, nikahun sadik wada'at anna zawjaha talaqaha aw mata. Kemudian dia mengaku, kenapa kamu ini sekarang? Lah, suamimu kemana? Suaminya sudah menceraikan dia, menceraikan saya gitu. Wada'at anna zawjaha talaqaha. Dia mengaku bahwa suaminya telah menceraikan dia atau meninggal dunia. Wa qadat iddatu, dan telah selesai iddahnya, jaza li waliha al-khas tazwijuha. Nah ini. Maka apakah boleh bagi wali menikahkan dia? Ditafsir. Jadi kalau walinya wali khos itu wali nasab, ayahnya, kakeknya, saudaranya, sekandung atau sebapak, keponakan, paman. Ketika seorang wanita mengatakan, suamiku telah menceraikan aku dan aku telah selesai masa iddah, suamiku telah meninggal dunia dan aku telah selesai masa iddah, maka ini kalau wali nikahnya saat itu, ketika mau nikah lagi adalah wali khos, wali nasab, atau wali milkul yamin, yaitu sayyid, maknanya nggak ada lagi budak, langsung boleh menikahkan tanpa perlu bukti. Nah, mahal utawi tempatnya, pernyataan ini boleh menikahkan malam yukir zawjuha al-awwal talaqah, selama suami yang pertama tidak mengingkari perceraian dengan dia, walam takum bayyinatun walam tukim bayyinatan ala talaqiyah, dan di wanita tidak mendatangkan saksi atas perceraiannya. Wailah, kalau ternyata suaminya mengaku belum menceraikan dan si wanita tidak punya bukti perceraian, surat perceraian, tidak bisa. Wa amal waliyul amal wali umum al-hakim atau muhakam, jadi KUA atau wali muhakam, pada yuzami cuailah pada subuh dzalika, kecuali setelah ditetapkannya pisah endau di tempatnya hakim, karena saat ini masih wilayah qadhi insyaallah. Nanti dibahas dalam wilayah qadhi. Nah ini bedanya. Jadi ketika wanita mengaku saya ini sudah meninggal suami saya ini sudah diceraikan suami saya, maka kalau wali khas boleh langsung menikahkan, kecuali
Kecuali kalau suami yang pertama mengingkari perceraian dan si wanita tidak bisa mendatangkan saksi bukti perceraian, maka tidak boleh. Jadi kalau suami mengingkari dan si wanita tidak bisa mendatangkan saksi perceraian, tidak boleh. Yang kedua, apabila yang menikahkan waliul am, KUA, muhakam, ustadz yang diangkat jadi wali hakim, harus ditafakut. Wanita itu harus betul-betul punya surat cerai. Jadi makanya aturan cerai di pengadilan itu apa? Nikah di KUA. Jadi kalau KUA mau menikahkan seorang wanita yang status janda harus punya surat cerai. Kemudian dilihat kapan nih surat cerai keluar. Surat cerai keluar 1 Januari 2025. Sekarang bulan Agustus. Oh, gimana? Sudah selesai masa iddah? Udah, dinikahkan. Tetapi kalau ini surat cerai keluarnya ini baru bulan Juni kemarin, gitu loh. 30 Juni atau pertengahan Juni. Nah sekarang ini baru akhir Juli. Nah ini jelas iddah belum selesai. Kalau iddahnya iddah haid atau iddah suci di antara haid. Ini belum selesai, maka KUA juga tidak akan berani menikahkan. Nah, begitu pula kita ini ustadz-ustadz yang sering didatangi orang, maka hukumnya ini wali muhakam. Ini harus hati-hati di dalam mentafakut kondisi wanita ini benar-benar khuluun khaliyatun an nikahin wa iddah. Asani tajinun laha. Ini sudah saya jelaskan kemarin, bahwa wanita yang ditinggal pergi suaminya belum diceraikan, itu supaya segera ngurus gugatan cerai di pengadilan untuk supaya bisa nikah lagi. Tayyinun laha, yaitu menentukan kepada zaujah mempelai perempuan, bazawas tukaita banati batilun, maka hijab yang bentuknya begini, aku nikahkan kamu dengan salah satu dari putri-putriku, itu batal. Walau mani syaratilahunna, walaupun disertai syarat kepada banat. Biaqala zawastuka idha banati haula, au idha haula il banat. Aku nikahkan kamu dengan salah satu dari anak-anakku ini, atau ini anak-anakku. Dan jari bi'aini zawajah, karena tidak diketahui mana wanita yang dinikahkan. Lau nawaya muayyanatan minhunna. Nah, kecuali aku nikahkan kamu dengan salah satu putriku, tetapi si wali tahu yang dimaksud adalah putri yang nomor 2. Si zauj juga tahu yang dimaksud adalah putri nomor 2, sepakat yang bernama Fulana, bernama Zainab begitu. Nawaya, jadi segodnya idda ulail banat. Kemudian hatinya nawaya wali dan zaud meniatkan muayyanatan minhunna, wanita yang ditentukan daripada banat, sahal aqdu, maka akan nikah sah. Lima taqaddama anal kinayah fil maqudi alaihi tasihu, bahwa kinayah di dalam maqud alaihi itu sah. Wa yabiatanya nabi wasfin aw isyarat lil maqbuhah, ta'yin bisa dengan mensifati atau menunjuk kepada wanita yang dinikahkan, kaza wastuka binti walaysa ghairuha. Jadi anaknya cuma satu. Maka seumpama segon ijabnya zawas tukar binti sah. Karena tidak mungkin tidak ada kecumbuan, tidak ada iltibas antara anak yang lain. Memang anak perempuannya cuma satu. Boleh. Zawas tukar latifid dari, aku nikahkan kamu dengan seorang wanita yang ada di ruangan itu. Walaysa bi'awira, sedangkan tidak ada di dalam ruangan selain dia, atau di rumah atau di ruangan selain dia. Zawastuka hadihi, aku nikahkan kamu dengan wanita ini, ditunjuk. Wa sama hadhihi ismiya bil kulli, walaupun dia salah menyebut nama dalam 3 surah di atas. Jadi zawastuka binti, walaupun salah dalam menyebutkan nama, nggak apa-apa. Zawastuka alati biddar. Jadi binti, bintu itu satu sifat yang melekat.
Namanya Bintun ya kemana saja tetap Bintun, tapi kalau nama bisa dirubah, nih Bintun nggak bisa dirubah gitu. Jadi Bintun itu satu sifat yang sangat kuat. Fulanah binti. Jadi binti ini anak kandung, anak perempuan kandung itu sifat yang kuat, nggak bisa dirubah. Beda dengan nama, isim alam, itu bisa dirubah. Hari ini Ruqayyah, besok diganti Sopo, Marwah, besok diganti, lah bisa rubah. Gitu. Begitu pula sifat allati fiddar atau isyarah. Nah, wa in sammaha bi ghairi ismiha bil kulli. Walaupun dia menyebut nama salah di dalam 3 surah di atas. Bihilam yatain bil ismi faqat. Lain kalau tanya dengan nama saja, Zawastuka Zainab gitu dok, wis. Zawastuka Marwa gitu dok. Zawastuka Fatimah min ghairi ayakula binti. Fa inna maka itu tidak sah. Likasratil fawatim karena banyaknya wanita yang bernama Fatimah. Wa in kana ismu wa isma fil waqi. Walaupun nama Fatimah adalah nama maktubah di dalam kenyataannya. Illa nawa, kecuali kalau dia meniatkan al-sopan lagi dan dua orang yang akan yaitu wali dan Zaud di Fatimah dengan Fatimah bintau anaknya. Yakin itu mana cukup amalan di mana wayahu karena mengamalkan apa yang diniatkan keduanya. Lalu kalau Zawad suka bintul kubro wasama bisnis sughra. Jadi aku nikahkan kamu dengan putriku yang gede yang namanya Fatimah. Padahal Fatimah itu nama adiknya. Yang gede namanya Khadijah. Nah gitu loh. Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama, putriku yang gede, putriku yang kakak, maksudnya putriku yang besar yang bernama Fatimah. Ternyata Fatimah itu nama adiknya. Sahanika fil kubro, maka tetap sanika di dalam anak yang gede, kakaknya li anal kibaro, karena sifat besar itu sifat qaimatun bidzatiha, sifat yang selalu melekat pada si wanita, si maktubah. Autufiya biya maka dia akan cukup dikelamin ismi lain dengan nama. Nama itu sifat yang tidak selalu melekat, maksudnya aridi itu. Waktu di mampu didahulukan Allah kibar, ada yang atasin nama. Walau qala lamun berkata sapa wong Zawatuka binti Khadijah fabadat binta ibnihi. Aku nikahkan kamu dengan putriku Khadijah. Ternyata Khadijah itu cucunya. Sahalat tu maka akasa inna wayaha. Kalau keduanya meniatkan itu cucunya. Au ayyana bi syaratin. Atau dia tentukan dengan isyarat awalam yu'raf li subi wairuha. Ternyata dia tidak punya keturunan perempuan kecuali Khadijah yang merupakan cucunya. Wa illa, kalau ternyata dia tidak niat atau tidak takyin atau masih punya keturunan wanita selain dia, ya falah maka tidak sah. Maka ini takyin ini penting. Akan nikah, apalagi 2-3 orang, maka sengaja ini ditulis namanya, jangan sampai keliru. Asani su'adamu mahrumiyatin baina wa baina al-khatibi binasabin awradahin wa musaharatin. Tidak ada hubungan mahram antara makhtubah dan antara laki-laki yang melamarnya. Antara mahram nasab atau roda atau pernikahan. Ila mana mahram? Ketahuilah bahwa hubungan mahram ya nanti yahrumu nikahuha. Wanita mahram maksudnya. Ketahuilah wanita mahram yaitu wanita yang haram dinikahi itu ada 2 macam, mu'abbadun wa ghairu mu'abbadin. Ada yang mahram selamanya, ada yang mahram tidak selamanya, maksudnya sementara. Wal mu'abbadu law asbabun salah satu mahram yang selamanya punya 3 sebab, qarabatun wa radwan wa musaharatun nikah, yaitu hubungan kerabat, hubungan persusuan dan pernikahan. Jadi ada mahram itu selamanya, ada mahram itu sementara. Contohnya kayak saudara ipar.
Jadi saudara ipar itu haram dipoligami dengan istri kita gitu. Tetapi ketika salah satu sudah cerai, salah satu meninggal dunia, boleh. Kayak Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menikahi Sayyidah Ruqayyah ketika sudah meninggal, kemudian menikahi adiknya Sayyidah Ummi Kulthum, seperti itu. Ini mahram itu mahram sementara. Maka ada mahram yang selamanya, ada mahram sementara. Nah, mahram yang selamanya ada 3 sebab, yaitu hubungan kerabat atau nasab, hubungan kerabat gitu. Yang kedua persusuan, yang ketiga pernikahan. Amal muharram min nasabin berradha, qadha ba'dhum annahu najariu lisal qarabah. Jadi domiknya, batasannya mahram nasab dan radha itu apa? Seluruh wanita kerabat illa man dakhala tahta waladil umuma waladil ula. Kecuali wanita yang masuk sebagai anaknya paman dan bibi, entah itu paman bibi dari ayah, paman bibi dari ibu, yaitu sepupu, semua kerabat, usul, furu, hawasi, kecuali sepupu, yaitu orang-orang yang lahir dari saudaranya ayah, saudaranya ibu, itu bukan mahram, itu sepupu. Misalnya, wahana yaitu seluruh kerabat alati surat nisa adalah wanita yang disebutkan dalam surat nisa. Qurimat alaikum ummatukum wa banatukum wa akhwatukum wa immatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummatukum allati ardanakum wa akhwatukum min ar-radha'ah wa ummatun nisaikum وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن. Ayat ini menyebutkan tiga-tiganya, yo mahram nasab, yo mahram musahara, yo mahram robo. Dua ayat ini. Jadi dua ayat ini, wala tankihu ma nakaha abakum minan nisa ila ma qad salaf, dan ayat hurimat alaikum sampai akhir. Dalam dua ayat ini mahram qurba, mahram rodho, mahram musahara, bahkan mahram sementara, wa tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, semua disebutkan. Lah kemudian yang mahram nasab dan rodho sampai ayat itu tadi, hurimat telah diharamkan alaikum atas kalian sapa ummatukum. Jadi umat itu isim dzat, kata isim dzat. Lah kok isim dzat diharamkan itu maksudnya apa? Maka yang dimaksud inilah namanya majas. Ibu kok diharamkan? Yang namanya halal, haram, wajib, makruh itu kan perbuatan gitu. Perbuatannya haram, kan gitu kan? Maka kalau hukum haram dinisbahkan kepada zat, itu yang dimaksud mesti ada idmar. Ada idmar. Jadi idmar itu apakah bagian dari majas? Itu khilafiyah. Ada idmar. Hurimat alaikum nikahu ummahatikum. Jadi yang diharamkan itu menikahi. Sebagaimana hurimat alaikumul maitatu, diharapkan atas kalian al-maitah, maksudnya akluha, mengkonsumsinya. Jadi yang haram itu perbuatan, bukan bagai diharamkan. Istilah itu nggak bisa diharamkan, yang diharamkan itu perbuatan orang mukallaf. Makanya dimaksud mengkonsumsinya, memakannya, etanawuluha atau akluha. Nah di sini juga begitu. Ini bicara mengenai usul fikih. Nanti kalau masuk usul fikih paham. Yang diharapkan adalah menikahinya, menikahi ummahat. Ummahat itu siapa? Nanti dijelaskan. Wanita yang melahirkan kita dan terus ke atas. Ibu, nenek, nenek dari ayah, nenek dari ibu, terus ke atas. Sampai Siti Hawa. Lah banat itu siapa? Anak kandung, cucu.
anak kandung, cucu perempuan, cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan, terus ke bawah. Anak, cucu, buyut, cangga, wareng, budak-budak siwur, dan seterusnya. Wa akhawatukum dan saudara perempuan baik sekandung sebapak seibu wa ammatukum. Siapa Ahmad? Ahmad adalah saudara perempuannya ayah dan saudara perempuannya kakek. Wa khalat siapa? Saudara perempuannya ibu dan saudara perempuan nenek. Jadi ini jamak terus ke atas, umum. Jadi ketika lafaz jamak diidhofahkan, ini secara usul fikih artinya umum. Wa banatul akhi, nah ini anak-anaknya jamak, anak-anak dan cucunya saudara laki-laki baik sekandung sebapak seibu. Al-akhi ini ada al mufrad dikasih al itu umum, baik sekandung sebapak seibu. Wa banatul ukhti dan anak cucunya saudara perempuan baik sekandung sebapak seibu. Jadi sini perhatikan ummahat, banat, akhwat, ammat, khalat, banatul akhi, banatul ukhti, ada tujuh al-mahram qorobah. Ibu terus ke atas, anak cucu terus ke bawah, saudara perempuan sekandung sebapak seibu, saudara dari ayah, saudara perempuan ayah dan kakek, saudara perempuan dari ibu dan nenek. Kemudian anak cucunya saudara laki-laki, keponakan ke bawah, dan anak cucunya saudara perempuan. Inas. Jadi dulu pernah ada kejadian itu di Temboro itu kan ada orang menikahi, ya nggak tahu lah dulu, menikahi wanita ternyata cucu saudara seibunya. Menikahnya di luar kota sana. Lalu ketika pulang, diingatkan nih nggak boleh itu. Mahram itu cucunya saudara seibu. Nah, anehnya ketika dibawa ke pengadilan, ternyata pengadilannya itu bilang ini bukan mahram. Ini bukan mahram. Dan itu juga masih ada itu hakim di Temboro itu. Nah, ada hakim di Temboro dekat Al-Faiz itu, dia menyatakan ini bukan mahram gitu. La ilaha illallah. Kok gak malu gitu ya? Kok gak malu ya? Dia ini belajar kepada siapa? Ini bicara hukum. Di dekatnya itu pondok segede itu. Orang alim segitu banyak. Di pondok sudah diputuskan itu mahram. Kok beraninya ngomong ini bukan mahram gitu. Gak malu gitu. Mana itu kepalanya itu. Akhirnya apa? Saya membawa berapa puluh kitab itu referensi kitab, tafsir, hadis, fikih, syarah. Tak bawa ke Magetan saya, Pak Sedi Dahlan, terus Pak Bilal, Pak siapa itu. Membawa kepada hakim bahwa ini mahram, ini loh kitabnya. Dan ternyata ketika kita konsultasi dengan beberapa alumni-alumni yang backgroundnya itu tamatan pondok pesantren, maka hakim-hakim di daerah lain yang backgroundnya itu pondok pesantren sepakat itu mahram gitu loh. Tapi ketika ini hakimnya ini nggak pernah mondok gitu aja, itu nggak pernah mondok, cuma kuliah gitu aja. Nah, jadi punya keputusan yang sangat aneh bin ajaib. Cucunya saudara seibu katanya bukan mahram. Jadi ilmu mahram ini ternyata di masyarakat itu banyak orang nggak tahu gitu. Ini mahram apa bukan? Ini ternyata banyak orang nggak tahu. Kemudian dua orang dari persusuan. Wa ummatukum allati arda'nakum, ibu wanita, ibu yaitu ibu yang telah menyusui kalian, yaitu wanita yang telah menyusui kalian minimal 5 kali menyusui. Dan saudara persusuan. Nah, kemudian maqali sallallahu alaihi wasallam yahdumu minar radha ma yahdumu minan nasab.
Diharamkan minar rodok sebab rodok, ma wanita yang diharamkan minan nasabi sebab nasab. Jadi rodok itu gimana toh? Gampang aja teorinya. Jadi kalau kita sebagai laki-laki kan gitu kan, saya punya istri, nah, istri saya menyusui anak, entah itu laki-laki perempuan, maka jadikan itu anak seperti anak kandung saya. Udah gitu aja. Jadi makrumnya seperti itu. Jadikan itu anak seperti anak kandung saya. Jadi anak itu jadi anak saya, anak itu jadi anaknya istri saya, anak susuan. Nah, seperti itu. Yahrumu minar rodha, yahrumu minar nasab. Nah, anak itu dengan anak-anak kandung saya jadi saudara. Itu teori yang paling gampang. Nanti dijelaskan di belakang secara terperinci. Fataruhu maka haram nikah kusaba ini suatin minan nasab. Menikah itu wanita dari nasab itu umun wa bintun. Ibu bintun anak waktu saudara perempuan wa bintu akhin keponakan wa bintu uktin keponakan dari saudara perempuan wa ammatun saudara ayah, saudara perempuan ayah wa khalatun saudara perempuan ibu atau nenek. Wal ummahat ummikum kullu man waladaka waladat man waladaka. Itu siapa? Semua wanita yang langsung melahirkan kamu atau melahirkan orang tua kamu. Wa kullu man waladaka fa ya ummuka haqiqatan. Semua wanita yang langsung melahirkan kamu secara langsung. Jadi yang diajar itu laki-laki. Ini repot, ini kalau ngulang mengajar santri perempuan. Nah itu repot, harus dibalik gitu loh. Gak mungkin ini mengatakan ibu kamu, gak mungkin mau diajak perempuan kok. Jadi kalau santrinya laki-laki, ibu kamu, hurimat alaikum ummahatukum, itu gampang. Gampang. Tapi kalau santri perempuan gak paham bagaimana hurimat alaikum ummahatukum. Haram bagi kalian wahai wanita menikah ibu kalian, gak mungkin, maka ummahatukum dibalik. Haram bagi kalian menikah dengan anak-anak kalian. Nah, jadi diposisikan berarti sebagai lewat banatukum, haram bagi kalian menikah dengan bapak-bapak kalian, kakek kalian. Nah, seperti itu, dibalik. Fakulu man waladaka, setiap wanita yang melahirkan kamu laki-laki, bayar umuka hakikat makita ibu hakikat kamu. Ibu kandung yang hakiki. Awalatan man waladaka dzakarakan unsa, atau dia melahirkan orang tua kamu, entah orang tua laki-laki atau orang tua perempuan, ayah atau ibu. Kaumil abi, seperti ibunya ayah. Wa in alatus ke atas wa umil ibunya kadalika terus ke atas. Bayar umuka majasan, maka itu juga ibu secara majas, padahal hakikatnya nenek. Wen sita, kalau kamu kulta silakan berkata, kullu unsa yantai ilaiha nasabuka biwasitatin aw bi ghairiha. Adalah semua wanita yang nasab kamu sampai kepada dia baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, itu namanya atau ummahat. Wal bintu yaqulu man waladtaha, semua wanita yang kamu melahirkan dia, awalad man waladtaha wa insafala, atau kamu melahirkan orang tua dia, terus ke bawah. Faqulu man waladtaha fa bintu haqiqatan, semua wanita yang kamu melahirkan, gimana kok laki-laki melahirkan wanita? Lewat istrinya, maksudnya begitu. Itulah perempuan istri dan anak kamu hakikatan secara hakikat. Awalad man waladtaha, atau kamu melahirkan orang tuanya. Nah, karena sampai orang tua dia itu laki-laki atau perempuan, binti binin wa inazala, seperti cucu dari anak laki-laki terus ke bawah, wa binti binti, cucu dari anak perempuan wa inazala terus ke bawah, bayat bintu majazan, maka itulah adalah anak secara majas. Wa syita pun juga kamu mengatakan, qulu saya ilaika nasabuha, semua wanita yang nasab dia sampai kepada kamu, bil wiladati, dengan anak adalah semua wanita yang nasabnya kepada kamu dengan melahirkannya, baik langsung atau dengan perantara. Amal makhluk atau bil ma'izinahu, adapun wanita yang diciptakan dari air zina dia, fatahilul lahu, maka halal dia nikahi. Sawakanat al-mazinu biya mutawi'atan amla, baik wanita yang dia zinahi suka sama suka atau diperkosa. Wasaunahu anha min ma'amla,
dipastikan itu dari sperma dia atau tidak. Liana ajnabiyyatun anhu, karena dia adalah anak dari hasil zina, adalah ajnabiyah dari dia. Itulah hormat alimai zina, karena tidak ada pengakuan di dalam air sperma zina. Bidalil bi'fa'i sairil ahkami nasab, dengan dalil tidak adanya seluruh hukum nasab, yaitu min irtin wa ghairi, baik warisan atau selainnya, anda dari wanita hasil zina. Lam yukrala nikahu adil khilafi fiha, tetapi walaupun boleh menikahi anak zina itu makruh, maksudnya menikahi anak sendiri dari hasil zina. Jadi gini, makhlukah min ma'i zinahu fatahillu lahu. Jadi seorang laki-laki namanya Zaid, dia berzina dengan seorang wanita, terus udah gak ada tanggung jawab, maknanya gak ada tanggung jawab. Tahu anak perempuan tuh gede, nah ketika gede terus dinikahi, padahal secara tes DNA, secara biologis anak ini lahir dari hubungan badan antara Zaid dengan ibunya si anak, jelas. Maka ini mazhab Syafi'i tetap halal. Karena apa? Tidak ada pengakuan, la hurmah. Jadi ketika sperma itu dikeluarkan tidak sesuai aturan agama, tidak ikut aturan, maka tidak ada pengakuan di dalam agama. Walaupun secara DNA, walaupun secara biologis itu adalah anak kamu, anaknya Zaid, tetapi secara agama enggak diakui, tidak terdaftar. Dan daftarnya di mana? Di nikah itu yang dimaksud. Enggak terdaftar karena tidak nikah. Ya kayak guyonnya orang-orang kawai itu loh, namanya nikah siri itu nggak sah, lo keliru sama nomor aku, nggak sah, nggak diakui negara. Nggak sah itu bukan nggak sah menurut agama, tapi nggak sah menurut aturan negara karena tidak didaftarkan di KUA. Jadi kalau orang KUA mengatakan nikah siri nggak sah, itu bukan nggak sah menurut agama, nggak sah menurut negara karena tidak terdaftar di dalam catatan surat nikah negara, gitu. Seperti itu. Tapi menurut agama sah. Nah di sini kebalikannya. Jadi ketika anak zina itu hasil kumpul hubungan badan yang tidak disahkan oleh agama sebab zina, maka anaknya itu tidak diakui sebagai anak kandungnya. Kalau kepada ibunya ya jelas tetap ini anak kandung, tapi kepada laki-laki yang menzinainya, menzinai ibunya itu tidak diakui. Sehingga walaupun makruh dan ada khilaf, ini boleh menikah. Ini kalau dia tidak nikah dengan ibunya dan belum dukhul dengan ibunya selepas menikah, kan namanya akhiri lah. Jadi kalau dia sudah menikah dengan ibunya, sudah dukhul, nah berarti statusnya anak tiri. Walaupun secara DNA biologis itu adalah anak dari sperma dia, ketika dia menikah dengan ibu yang dia zinai, wanita yang dia zinai, maka anak hasil zina ini menjadi anak tiri. Ya, anak tiri. Diharamkan atas wanita dan seluruh maharimnya, wanita, orang tuanya, anak-anaknya, waladu anak dia dari hasil zina bil ijma'i annahu ba'dhuha, karena anak dia adalah sebagian dari tubuhnya. Wan fasala mina isara, dan terpisah dari dia sebagai bentuk manusia. Jadi kalau dengan sirinya mahram korban. Walau tu'iyya kuluman walada abawaka wahaduhuma, semua wanita yang dilahirkan kedua orang tua kamu atau salah satu dari orang tua kamu, itulah saudara perempuan. Jadi tunggal kandung atau tunggal bapak atau tunggal ibu. Nah, melazawajal hakim bila pintoh. Kalau hakim telah menikahkan laki-laki
Bila kitotin dengan wanita terlantar, yang ditemukan di jalan, nggak jelas siapa perempuannya. Au majhulati nasabin, kalau wanita yang tidak jelas nasabnya pada abuhu bunuh wadatin kazaujah. Jadi disuruh dalam Al-Quran bil ikrar dengan syarat yang disuruh dalam ikrar. Ada cerita, ada laki-laki nikah dengan wanita, walinya wali hakim, zawajal hakim bila qitah au majhulati nasab. Ada seorang laki-laki namanya Zaid nikah dengan wanita yang terlantar. Kan banyak di kota besar itu gak jelas wanita itu anak siapa. Terus selepas menikah, pulanglah ini laki-laki ngajak istrinya. Nah kemudian bapaknya mengamati ini menantunya ini. Ya udah alhamdulillah nak dapat menantu, ya udah nikah seperti modal senengnya cocok ya wes bapak mutungane wes. Nah ketika itu bersama keluarganya diamati sama bapaknya gerak-gerik wanita ini, maka loh ini dari tanda-tandanya, tain lalatnya, perilakunya kayak nah ini kayak adikmu sing langka itu deh, nah gitu. Jadi kan ini adikmu sing langka ini. Jadi akhirnya apa? Si bapak itu mengatakan ini adikmu, bunuh wadatil kazaujah, ini anak saya dan ini adikmu leh, nah gitu. Disuruh tilmatul fil ikrar dengan syarat yang disuruh diikrar. Itu diantaranya apa? Jarak antara si bapak dengan anak itu jaraknya ya cukuplah dia sebagai bapak mungkin 20 tahun, 30 tahun. Kemudian maka ditafsir bain shadaqah walad wa zaujah, kalau si anaknya bapak itu zauj dan zaujah membenarkan itu tuduhan bapak sahabat dan nasab, maka nasab bisa ditetapkan di mahkamah. Wan fasakhan nikah langsung batal. Wa in kadzabahu, tetapi kalau suami istri tadi antara walad dan zaujah membawakan waladaina lil abi, sedangkan bapak tidak punya saksi, sabada nasabuha, maka secara nasab itu berlaku tetapi nikah tidak batal. Jadi nasabnya si zaujah maka ini berlaku pada si sebagai, jadi pengakuan ayah itu disahkan dari si zaujah menjadi anaknya gitu loh. Menjadi anaknya akhirnya apa? Akhirnya si J tadi nikah dengan saudara perempuannya. Maksudnya begitu. Wa ikadzaba wa la bayyinata lil sabata nasabuha, tetapi nikahnya tidak batal kata masalih. Qala al-qadhi Husain bin Fatawi wa laysa lana man yatau ukhtahu bil islam ila hada. Tidak ada gambaran bagi kami ulama-ulama mazhab Syafi'i seorang laki-laki yang mewati saudara perempuannya dalam Islam kecuali surah ini. Jadi di secara nasab diakui itu nasab kepada bapaknya zauj. Juga jadi saudara, tapi karena ini zaujain itu mengingkari tuduhan bapak, maka apa? Nikah tidak batal. Kenapa? Karena nikah itu hakku zaujin. Jadi nikah ini hakku zaujin. Jadi ketika zaujin tidak membenarkan juga bisa. Bapak membatalkan nikah itu nggak bisa. Di saat zaujin mengingkari. Kalau kisah ini dikiaskan dengan surah di atas, malau tazawwajat bi majhulin nasab, seorang wanita nikah dengan laki-laki yang nggak jelas nasabnya, fastalahu abuha, maka pulang ke rumah. Maka surahnya sama, si bapaknya wanita, doh ikan kakakmu yang hilang dulu itu, kakakmu ini anak saya ini, sahabat nasabu, maka nasab ditetapkan oleh fasih nikah tidak batal dalam tusaddiqu saja kalau saja tidak membenarkan. Wal amatu tawi ammah ukhtu zakarin waladaka, saudara laki-laki yang melahirkan kamu, maksudnya saudara perempuannya
abun atau jadun. Wa in terus ke atas min jadil ab awil sawan ukhtuhu li abawaihi aw li ahadima. Baik itu saudara ayah kamu, kakek kamu, saudara ayah kamu, saudara kakek kamu yang sekandung atau sebapak atau seibu. Fakuluman ya'utu zakarin waladaka bila wasitotin amatu kahmikotan. Setiap wanita yang dia saudaranya laki-laki yang melahirkan kamu tanpa perantara itulah bibi kamu secara hakiki. Abi wasitotin ka'amati abika, itu bibinya bapak kamu, yang dimaksud adalah saudara kakek kamu, itu amatukan majazan, maka amat secara majaz. Wa qad takunul amma bijadil amat terkadang dari arah ke ukti abil seperti saudara perempuan kakek dari ibu. Kalau itu wong sawaladatka, saudara perempuan yang melahirkan kamu, wahai terus ke atas menjadil apabin baik dari ayah atau ibu, sawan ukhtu wali abawaiha aw ahadiha, baik saudara sekandung sebapak atau seibu. Belum mania untuk sawaladatka, maka setiap wanita yang dididik saudara perempuan yang melahirkan kamu tanpa perantara itulah kholah kamu secara hakiki. Apabila dengan perantara seperti maka itulah kholati umika awabika, itu bibinya ibu ayah kamu. Kholatuka majazan adalah kholah secara majaz. Wabitul akhi wal ukhti, anak perempuan dari saudara sekalian laki-laki dan perempuan itu banatul ikhwah wa banatul akhwat, adalah anak cucunya saudara laki-laki dan anak-anak cucunya saudara perempuan mijah-mijah dari semua arah, yaitu sekandung sebapak seibu, wa banatu auladihim, dan cucunya anak mereka, dan terus ke bawah. Yes. Oke. Ini mahram kerabat, 7 mahram kerabat. Ini perkara penting, harus dipahami. Assalamualaikum, Kiai, izin tanya. Assalamualaikum. Ya, jadi minta penjelasan, Kiai. Siapa saja yang masuk kriteria wali muhakam? Kemudian yang kedua, apakah wali muhakam bisa menikahkan tanpa sepengetahuan wali khos atau tanpa izin wali khos? Kemudian yang ketiga, apabila ada wanita dinikahkan oleh wali muhakam tanpa sepengetahuan wali khos atau tanpa izinnya, itu hukum pernikahannya bagaimana? Jazakallah, Kiai. itu pertanyaan nanti dibahas di bab belakang, tuh panjang uraiannya. Jadi pertanyaan itu panjang. Yang nomor 2, nomor 3 itu panjang. Syaratnya itu panjang. Kesimpulannya, poin pertamanya dibahas. Syaratnya wali muhakam itu harus orang yang faqih dalam bab nikah. Jadi wali muhakam itu kalau dia faqih, baik di situ ada KUA, tidak ada KUA sah. Nah, di Indonesia ini KUA itu bertebaran di seluruh kecamatan. Bertebaran di seluruh kecamatan. Maka syaratnya orang yang sah, lihat apa itu kondisi Indonesia di mana KUA itu ada di seluruh kecamatan, tersebar di seluruh Indonesia. Maka syaratnya orang yang bisa jadi wali muhakam harus faqih dalam bab nikah. Paham? Bab fikih pernikahan. Ya, mulai syarat-syarat rukun nikah satu persatu, mulai bab tolak, kaitan dengan nikah, semua iddah dia paham semua. Yes. Ini kalau kondisinya di situ ada KUA, itu ada qadhi. Jadi qadhi itu sebetulnya umum. Qadhi itu kalau di Indonesia itu adanya di qadhi pusat, qadhi provinsi, sama kabupaten. Paling rendah qadhi itu di negara kita ini kabupaten. Dan kemudian oleh qadhi itu tugas menikahkan diserahkan kepada kepala KUA. Jadi kepala KUA itu ngurusi pernikahan, penanganan mayit, masalah wakaf, hibah dan semisalnya.
Jadi seperti itu. Makanya selama di situ masih ada KUA, orang yang bukan faqih dalam bab nikah nggak boleh. Satu. Adapun kalau di situ apa itu namanya jauh dari KUA, memang tidak ada, terpencil gitu, jauh, di tempat yang jauh dari ulama, jauh dari KUA. Nah, makanya sarannya orang yang adil, yaitu orang yang baik agamanya, bukan orang fasik. Tapi itu tadi, dia harus tahu cara menikahkan. Tidak harus fakih, tapi dia tahu cara menikahkan. Mungkin bisa mudakaro dulu sama ustadz yang fakih. Saya ada kronologi begini, bagaimana? Ya kamu begini. Udah, dia tidak harus fakih ketika di tempat dia akad itu jauh daripada KUA. Terus, apakah disyaratkan di dalam tahkim itu fakdul waliil khos atau tidak, itu khilafiyah. Kalau untuk ininya pendapat Syekh Ibnu Hajar, tahkim itu boleh kalau memang sudah tidak ada wali khos. Tetapi pendapat ulama-ulama yang lain tidak diharuskan. Jadi tidak diharuskan, memang tidak ada wali khos. Jadi kalau memang ada wali khos, kan contohnya nanti begini ya. Di dalam bab akhir itu, ketika kan itu saya nulis satu pasal di situ, kapan hak wilayah pindah dari wali akrab ke wali ab'ad. Nah, jadi ini termasuk rumitnya pernikahan. Rumitnya pernikahan itu apa? Seorang yang muhakam terus paham siapa wali wanita ini. Dia harus hafal urutan wali mulai ab, jatuh, akhun, di abawain, akhun, di ab, ibnul am, kemudian ibnul am. Kemudian terus dia harus paham kapan wilayah pindah dari wali akrab, wali yang paling dekat, ke wali ab'ad, wali berikutnya. Kemudian ada kondisi-kondisi tertentu, wilayah itu bukan pindah dari akrab ke ab'ad, tapi wilayah itu pindah kepada KUA, gitu loh. Jadi pindah kepada KUA. Contohnya, walinya lagi safar, ada, lagi umroh, lagi haji, lagi safar, walinya ada, ternyata walinya apa itu adol, nggak mau. Padahal calon suaminya kita ya sekufu. Lah kok walinya nggak mau menikahkan atau ditunda-tunda begitu. Lah kondisi semacam ini, maka wali itu pindah bukan ke wali ab'ad, tapi pindah kepada wali hakim, yaitu KUA. Nah, sekarang tuh ada masalah. Kalau saya itu ke KUA tanpa membawa wali nasab, itu gak diterima. Gak diterima. Prosedurnya harus ada wali nasabnya. Sedangkan kita ini kalau gak segera nikah nih, masih atau, nah, namanya begitu. Maka terpaksa harus tahkim. Jadi ada banyaklah pertimbangan itu, orang tahkim itu ada banyak pertimbangan. Jadi contohnya ada orang tuh namanya nikah kedua itu kan kalau resmi pakai KUA itu harus sidang dulu, sidang dengan istri pertama, kemudian berkali-kali betul-betul istri pertama merestui, ditafakut ekonominya, kemampuan finansialnya ditafakut semua, mampu apa tidak, sehingga akhirnya pengadilan memberikan surat resmi, oh Anda ini layak untuk poligami, oh Anda ini tidak layak untuk poligami, dan itu disidang gitu loh. Jadi sebagian orang kan malu gitu loh, untuk nikah lagi disidang begitu kan malu gitu loh. Maka akhirnya apa? Ya sudah, akhirnya nikah siri, tahkim. Kalau nikah siri pakai walinya nggak ada masalah. Nah, terkadang itu tahkim. Nah, jadi orang tahkim tuh rasanya macam-macam. Terkadang itu walinya jauh. Nah, walinya jauh. Kalau nikah pakai KUA, maka ini nggak memenuhi syarat. Walinya adol.
Ini kalau nikah pakai KUA tidak diizinkan. Maka disitulah akhirnya tahkim. Lah tahkim itu harus tahkimul faqih fi babin nikah. Makanya apa itu, kalau orang tuh nikah, minta nikah sama saya itu, saya kasih surat tertulis bahwasanya ini kalau nanti di belakang ada apa-apa, sepakat tertulis kedua mempelai tidak akan mengikutsertakan atau menggugat kita, gitu ditulis. Jadi saya mau diangkat jadi wali hakim, tapi ada surat tertulis tanda tangan dari pihak wali suami istri bahwa nanti kalau di belakang ada apa-apa, saya cuci tangan, tidak mau diikut-ikutkan dalam masalah Anda. Jadi seperti itu gitu. Kamu sudah berterima kasih saya nikahkan. Jangan kalau ada negatifnya kamu nuntut saya atau apa, mengikut-ikut dalam skandal permasalahan Anda kan gitu kan, nggak bisa. Jadi pahami ya. Jadi seorang muhakam ketika masih ada KUA harus pakai fi babin nikah. Selain syarat-syarat umum, maksudnya selain dia harus laki-laki, balik, akil, merdeka. Nah selain itu, oke, yang lain. Itu nanti masalah wilayah pindah kepada hakim, lah otomatis ketika wilayah pindah kepada hakim, di mana hakim itu bisa menikahkan, maka muhakam yang fakih juga bisa menikahkan. Ada yang nggak fakih nggak bisa, nggak bisa. Jadi nggak fakih itu hanya bisa menikahkan selepas dia tahu tata cara nikah dalam kondisi memang di daerah itu tidak ada qadhi, tidak ada naibul qadhi. Maka kenapa kepala KUA dikatakan bapak naib, karena itu naibul qadhi gitu. Dalam tugas-tugas tertentu, yaitu menangani ijab kabul nikah, menangani surat wakaf, menangani hibah, atau menangani papari, mayit. Jadi Apuan, ada tidak pendapat kuat yang menyatakan nikahnya batal ketika tidak sepengetahuan wali khos? Bukan sepengetahuan. Seizin. Bahasa kita itu ketika ada atau tidak gitu loh. Ketika Jadi ada wali. tidak ada sepengetahuan, contohnya wali khos itu safar, kan enggak ada. Wali khos itu safar, wali khos itu adol, gak mau menikahkan, itu semua dinikahkan oleh KUA atau muhakam tanpa sepengetahuan gitu loh. Jadi bahasanya bukan sepengetahuan atau tidak diketahui, ada ndak fakdul wali khos gitu loh. Jadi bahasanya begitu itu. Itu gimana Kiai, adakah pendapat yang menyatakan batal nikahnya karena wali khos ada namun nikahnya pakai wali muhakam gitu? Gak tahu saya, gak tahu. Pokoknya sesuatu yang di luar mindset kita ini gak usah ditanggapi sebenarnya. Jadi tidak perlu menanggapi semua pernyataan orang yang dia sendiri juga tidak bisa menunjukkan kitabnya. Gitu. Jadi karena praktek di antara asbab orang itu boleh menikahkan itu dengan tahkim atau wali hakim itu kan di antara walinya gaib. Nah, gaib marhalaten jelas nggak tahu walinya gitu loh. Gaib marhalaten atau walinya mafqud, nggak jelas rimbanya di mana. Itu juga walinya nggak tahu gitu. Makanya pernyataan itu tuh terlalu umum dan istilahnya juga karena pernyataan umum sulit untuk ditanggapi gitu. Cuma saya sendiri yang biasa nikahkan orang itu, kalau ada orang minta wali hakim itu saya tanya dulu, masih ada walinya enggak kan gitu. Ada di mana, di sana, bisa dihubungi enggak? Bisa, saya suruh hubungi. Jadi selama apa itu wali masih bisa ditelepon, masih bisa dihubungi, saya suruh hubungi. Nah, sebaiknya tetap taukil. Nah, taukil lewat telepon karena apa? Karena ini yang cara disepakati ulama, yang kemudian yang kedua cara semacam ini yang kita masih menghargai.
Jadi kemudian ada orang nikah di sini, walinya siapa? Walinya saudara kakaknya. Satu telepon, ya ternyata di kebun, ya nggak apa-apa di kebun gitu loh. Satu video call kamu sekarang juga tampil kepada saya, adik kamu, adik bapak ini mau dinikahkan. Akhirnya seneng, merasa dihargai, kemudian juga mau mengikuti acara ijab kabul sampai selesai kan gitu kan. Jadi ini dengan selama ini perlu digarisbawahi, tahkim itu selama wali masih bisa dihubungi, bisa ditelepon, bisa taukil ketika dia gaib, ya sudah tetap dihubungi. Itu menjaga silaturahim, menjaga apa itu namanya, menjaga hati orang lain, menjaga sesama kerabat, sesama saudara, sesama famili, begitu. Jangan dikecewakan. Kecuali kalau sudah tidak bisa dihubungi, ya sudah kita tahkim. Dan nanti di belakang itu akan ada beberapa, ada sekitar 6 asbab wilayah pindah kepada hakim, dan hakim bisa digantikan muhakam dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Maka ini pelik. Jadi pernikahan itu tidak semudah yang dipahami, angkatuka, wazawastuka. Aku sudah biasa kok ini duduk di majelisnya Pak Kiai ijabkan. Aku hafal pokoknya angkatuka, wazawastuka, Bolana binti Himari kada. Bukan itu tok nikah itu. Nikah itu prosesnya, tafakutnya itu perlu ngaji bertahun-tahun gitu. Maka disitulah orang yang bukan fakih dalam bab nikah, jangan mudah-mudah menikahkan orang dengan cara tahkim. Karena banyak kemana ada orang tuh tahkim, ya sesama kargo teman sendiri, ternyata saksinya satu, lalu gitu loh. Jadi nggak jelas gitu loh. Orang tahkim ternyata wanitanya ngitanya belum selesai, lalu gitu. Makanya ini harus orang yang ditahkim dia akan jadi muhakam ini betul-betul menguasai fikih bab pernikahan gitu. Itu kesimpulannya seperti itu. Oke, apalagi? Yang lain ada? Ada nggak? Kalau nggak ada lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma yahrumu birradha'i wa ma yata'allaqu bihi. Jadi wanita itu di Al-Qur'an ditakbirkan dengan ma. Ya memang wanita itu terkadang akalnya cuma separuh atau terkadang malah cuma 10%. Maka fangihu ma tadalakum minan nisa ma yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi. Bima dalam wanita yang diharamkan sebab rodha yang apa saja berkaitan dengannya. Wa yuharramu haulai sabu birrodha'idon. 7 kerabat, 7 wanita kerabat yang disebutkan juga diharamkan sebab rodha. Elinasi ala ummahat wal akhwat, karena ada nas di dalam Al-Quran haramnya ibu yang menyusui dan saudara persusuan fil ayat. Wa yukhbal mutafa'ala yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi. Diharamkan sebab rodha, wanitanya diharamkan sebab nasab. Wa umuka minar radha'i yakulu man arda'atka. Ini seperti tadi saya katakan, saya punya istri menyusui Zaid dan Zaidah. Yes. Ini definisi mahram rodha paling mudah. Saya punya istri menyusui anak Zaid dan Zaidah. Maka bagaimana? Zaid dan Zaidah jadikan anak seperti anak kandung saya. Maka kalau Zaid itu punya anak lagi, itu cucu saya. Saya punya orang tua, istri saya punya orang tua, itulah kakek neneknya Zaid dan Zaidah. Saya punya saudara, istri saya punya saudara, itulah pipi-pipinya, kholah dan am-amahnya Zaid dan Zaidah. Saya punya anak kandung, itulah saudara-saudaranya Zaid dan Zaidah. Jadi seperti itu sudah. Itu paling paham, paling mudah di dalam memahami mahram rodha. Wa umuka minar radha'i yakulu man arda'atka. Ibu rodha adalah setiap wanita yang menyusui kamu, aw arda'at man arda'atka,
atau murdi'atun murdi'ah, wanita yang menyusui kamu, atau sahibalaban, atau wanita yang menyusui. Pemilik susu dari sahibalaban itu adalah laki-laki yang menghamili si wanita, akhirnya punya anak, jadi asbab dia punya susu. Nah, entah itu suaminya atau sayyidnya atau wali subuhan, maksudnya begitu sahibalaban. Ardo'an man waladaka, atau menyusui orang tua kamu langsung atau dengan perantara, biwasitatin awariya awaladat murdi'ataka, atau wanita yang melahirkan murdi'ah kamu, au sahibalataniyah, atau laki-laki yang memiliki susunya murdi'ah, wa bintul rada kullu mratin irtadat bilabanika, setiap wanita yang menyusu kepada laban kamu, aulatani man waladahu, atau susunya wanita yang kamu melahirkannya. Jadi wanita yang menyusu kepada istri saya atau budak perempuan saya, atau menyusu kepada anak-anak saya, ya, biwasitatin awgariyah, langsung atau dengan perantara, ardo'ada imratun walataha, atau menyusui dia, wanita yang kamu melahirkannya, kadalika juga, biwasitah atau dengan perantara atau tidak, wagadabana Tuhan, begitu pula anak-anaknya imra'ah, minasabin aurado'in, yang sama terus ke bawah. Jadi wanita yang menyusu kepada istri saya itulah bintu rodo. Wanita yang menyusu kepada anak-anak saya, entah laki-laki perempuan, itulah bintu rodo. Atau wanita yang dilahirkan oleh wanita yang menyusu daripada istri saya juga bintu rodo. Jadi atau anak itu yang dilahirkan oleh, jadi seterusnya ke bawah. Jadi ini akhirnya campur, makanya anak persusuan itu anggap seperti anak kandung, sudah. Jadi akhirnya itu rodo dengan nasab itu secara makro itu jadi campur begitu. Waktu rodo iya, buluman ardo ada umuka. Semua wanita yang disusui ibu kamu, abir tabat bila bani abika, atau menyusu dengan labanya bapak kamu, kenapa tidak harus umika? Jadi wanita yang menyusu pada ibu kamu, atau menyusu dari susunya bapak kamu, mungkin dari ibu yang lain. Jadi saudara sebapak akhirnya. Awalan dan murti akukan, atau dilahirkan oleh wanita yang menyusui kamu, saudara rodo. Awalan dan dulapan, atau dilahirkan oleh dulapan. Wasati dari hukoriban, apa definisi dulapan nanti akan datang. Wa ematu rodo iya kudu uktinis sahibul laban. Semua wanita saudaranya sahibul laban, pemilik laban. Saya waktu zakarin wanita sahibul laban, atau saudara perempuan laki-laki yang melahirkan sahibul laban. Sawabi wasitatin awgariya minasabin awrodo'in, dengan perantara atau tidak dari nasab atau rodo. Wa khalatul rodo iya kudu uktinil murdi'ah. Setiap saudara murdi'ah namanya khalatul rodo. Waktu sawadatan murdi'ah, jadi saudari perempuannya murdi'ah, atau saudarinya ibunya murdi'ah, saudari neneknya murdi'ah, diwasitatin awgariya minasabin awrodo'in, wa banatul ikhwa banatul akhwat, keponakan rodo adalah anak-anaknya ikhwah, saudara laki-laki atau anaknya perempuan dari saudara perempuan min rodo. Hunna kullu unsa min banati auladil murdi'ah, setiap wanita yang dari anaknya murdi'ah, wasaibillah pada anaknya saibullah famina rodo awin nasab, kullu unsa min banati auladil murdi'ah, min banati auladil murdi'ah, wa banatul ikhwah wa banatul akhwat min arda wa nakul unsa min banati auladil murdi'ah. Iya benar. Jadi maksudnya apa? Kita ini wanita yang disusui murdi'ah. Lah murdi'ah punya aulad, anak kandung. Maka anak-anak daripada anak kandungnya murdi'ah, bagi kita yang status kita adalah robi, maka itu adalah banatul ikhwah, jadi keponakan. Jadi anak-anaknya murdi'ah itu saudara kita.
Anak-anaknya murtiah saudara kita. Dan anak-anaknya daripada anaknya murtiah keponakan kita. Maksudnya begitu. Wagada penustar atau ada uktuka. Setiap wanita yang disusui oleh saudara perempuan kamu. Agitarut bila bani akhika atau menyusu kepada susunya saudara laki-laki kamu. Itu juga keponakan. Wagada banatuha wa banatu auladia. Begitu punya anak-anaknya. Kullu unsa. Wa banatu auladia anak-anaknya unsa. Binasabin auradu'in. Wala yarumu alika man ardu'at akhaka ukhtaka. Tidak haram atas kamu wanita yang menyusui saudara kamu atau saudara perempuan kamu. Walau kana minan nasabil harumat. Seandainya ini dari nasab maka haram. Liana imahumun awatu abin. Karena wanita itu ada kalanya ibumu atau yang diwati oleh ayahmu. Walaman arbat walada waladika. Atau juga wanita yang menyusui cucu kamu. Walau kana kuma nasabil harumat alaih. Seandainya itu ibu nasab maka haram bagi kamu di anak krono man ardhat wala waladika wanita yang menyusui cucu kamu adalah liana ikut pintuka karena dimaksud nanti wala man ardhat wala waladika wanita yang menyusui cucu kamu walau kana kumana sabin. Seandainya wanita itu adalah umunasab la harumat alaihi anak karena wanita begitu ke anak kamu atau yang diwati oleh anak laki-laki kamu yaitu man arduat cucu kamu itu berarti anak kandung atau istrinya anak laki-laki kamu walau mumurdi adi walatika walaki tua ibunya wanita yang menyusui anak kamu walaki tua atau anaknya murdi adi walatika walau kan murdi umanasabin. Seandainya murti munasab lakaran mautu ataka maka dia adalah wanita yang kamu wati sehingga matahrumu umuh alaik ibunya haram bagi kamu wafitua dan anaknya si wanita balil arba'atu maka empat wanita itu tadi yahruma binasab wa la yahruma biradha haram dari segi nasab tapi tidak haram dari segi persusuan balidalika dengan alasan istisna guna ba'dhum telah mengecualikan empat wanita suwadu bin qaidati yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab maka dikecualikan lagi qala al-muhaqqiqun tapi ulama itu menyatakan la hajat ila istisnaina tidak ada hajat untuk mengecualikan mereka ya tahu nalas dakhilatan fi dhabit memang tidak masuk dalam dhabit hadis tersebut jadi gini ya saya punya saudara laki-laki perempuan, ada wanita menyusui saudara saya, ya jelas itu bukan mahram bagi saya. Jadi ada wanita menyusui saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya, maka murdiatu akhi wa ukhti itu bukan mahram saya. Seandainya itu nasab itu ibu saya, itu nggak mahram karena nggak masuk dobit, itu nggak masuk dobit. Maka dari ini seandainya nggak saya baca dan tidak diuraikan di sini nggak ada masalah. Karena apa? Tadi sudah saya katakan bahwa ketika ada orang menyusu kepada istri saya atau kepada mautuah saya atau kepada budak perempuan saya yang sudah saya wati, maka di situ dia menjadi anak kandung saya. Sudah gitu itu otomatis tempat itu nggak masuk. Otomatis tempat itu nggak masuk. Wala yarum alika ukhtu akhika min asabin wala radha'in. Tidak haram atas kamu saudara perempuan dari saudara laki-laki kamu dari nasab atau radha' orang sudah sebaliknya. Wa qali min asabin wala radha'in mutalikun bi ukhtin la bi akhin. Jadi ukhtu akhika saudara perempuan dari saudara laki kamu min nasabin ini ta'alluq dengan ukhtu akhika min nasabin wala radha'in. Jadi maksudnya begini loh. Orang tua saya itu apa itu namanya? Bercerai. Orang tua saya bercerai. Terus
punya anak. Jadi orang tua saya bercerai, punya anak. Ya, terus ibu saya nikah, ayah saya nikah. Jadi ibu saya nikah dengan A, ayah saya nikah dengan B. Masing-masing punya anak lagi. Lah, hubungan saya dengan anaknya ayah saya dengan istri baru itu kan saudara sebapak. Hubungan saya dengan anaknya ibu dari suami terbaru kan saudara seibu. Nah, antara anak yang baru yang dilahirkan ibu dengan suami baru dan anak ayah yang baru dan istri baru itu gak ada hubungan. Itulah namanya ukhtu akhi. Gitu. Jadi saya ulangi, ayah saya dan ibu saya cerai, punya anak namanya saya. Terus ayah saya nikah dengan wanita namanya B, punya anak namanya Zaid, kan gitu kan? Lah Zaid dengan saya, saudara saya. Lah ibu nikah, punya anak namanya Zaidah. Lah Zaidah dengan saya, saudara seibu. Tapi antara Zaid dengan Zaidah itu adalah ukhtu akikah. Zaidah bagi Zaid adalah ukhtu akikah, gitu kan? Maka ini bukan makhluk. Maka disimpulkan daripada orang yang di atas anal khurwabir rota tasri etan tasyiru makara sebab orang itu menyebar minal murtiyah wa dillaban dari murtiyah dan dillaban ila usuliyah wa furu'ihima wa hawashihima kepada usulnya ke atas, ke bawah dan ke samping baik nasaban wa rodohan wa minarodi ila furu'ihi faqat dari sisi roti menyebar ke bawah saja anak cucunya saja sawan akanu kuriku minanasab aminar rodoh. Faidah alim tadi kalau arduan Zainabun Zaidan Zainab menyusui Zaidan masalah wujibah roda al-mustafil surut dan ada persesuaian jauh di syarat minimal 5 kali syarat Zainab itu ummahu jadilah Zainab itu ibunya Zaid Abdullah iku abahu waktu Umar dan saudara-saudaranya Zainab dan Dulaban iku khalatahu wa ammatahu wa waladuhuma anaknya Zaid dan Dulaban iku ikhwatuhu wa akhwatuhu saudara laki-laki dan saudara perempuan ikhwatuhu wa akhwatuhu wa banatu awladihima dan cucunya siapa tuh Zaid dan Zainab dan Dulaban iku banati ikhwatihi jadi keponakannya wa banati akhwatihi wa Dulaban asaifulikum man nusiba ilai wadatun orang laki-laki musibah yang dinasabkan ilai kepada man sabawalatun anak nazala edarra nazala yang keluar opalaban susubi sebab melahirkan anak tersebut sawangkana sebetulnya maniku zaujan awati'an bisubatin awati'an bimilkil yamin atau orang yang mati dengan subat atau wati dengan milkul yamin lalu wati di zina bukan mati dengan cara zina wala yarum alaihi ayyuhal murdi'ata tidak haram alaih atase wati bizina ayahkan murtadi'ata untuk menikahi wanita yang menyusu bila bani zina dengan susu hasil zinanya bagi juga tapi makruh. Oke, insyaallah. Ada pertanyaan? Ada enggak? Kalau enggak ada, nanti diselesaikan. Oke. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah, wa atubu ilaih. Wassalamualaikum.